penyusunan rencana naskah akademik berkaitan dengan informatika emang kita susun perencanaannya emang ada sedikit di akhir tahun ya, di akhir tahun. Ini pun berdasarkan beberapa perkembangan terkini terkait dengan beberapa kebijakan, sehingga dan dari hasil pertemuan terakhir yang beberapa minggu lalu ya Pak Kampus, pada saat itu kan Pak Indra dan Pak Tor dan teman-teman melakukan audiensi, dan dari hasil audiensi itu sepertinya perlu ditindaklanjuti berkaitan beberapa kebijakan terkait informatika. Karena kondisinya pada saat ini, pada saat kurikulum 2013 itu informatika itu merupakan masih mata pelajaran pilihan, di mana belum seluruh sekolah ya, malah masih sebagian. Kalau hasil dari kami kemarin monitoring itu belum terlalu banyak yang menerapkan kurikulum 2013 ini berkaitan dengan informatika. Dan dalam prakteknya ini juga kan berkaitan dengan latar belakang guru itu kan menjadi perhatian yang perlu kita rumuskan baik-baik, di mana pengangkatan ini berkaitan dengan guru informatika juga harus memperhatikan dengan regulasi di atasnya. Karena dalam existingnya saat ini kan ada undang-undang guru, nah di mana undang-undang guru itu mengatur juga latar belakang bagaimana guru informatika. Nah harapannya nanti kebijakan yang kita terapkan juga bisa mengadaptasi dan bisa memfasilitasi semua kebutuhan teman-teman. Karena makanya kita dengan Pak Habib merumuskan semua asosiasi yang berkaitan dengan asosiasi guru, terutama yang berkaitan dengan informatika kita undang agar bisa memfasilitasi berbagai kepentingan, sehingga paling kita bisa benar-benar mendapatkan data empiris dari lapangan seharusnya seperti apa kebijakannya. Jangan sampai nanti kita rumuskan tetapi sulit untuk diimplementasikan. Itu dua hal yang menjadi perhatian kita. Satu sisi kita ingin membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Di satu sisi kita ingin membuat kebijakan yang dapat diimplementasikan dan dapat dilaksanakan berbagai pihak. Itu Pak Kapus mungkin latar belakang kita akhirnya mengundang para narasumber, Pak Ono, Pak Indra, dan Pak Indrajit untuk hadir, sehingga di awal nanti memberikan pencerahan kepada kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama dengan para guru dari asosiasi ini untuk merumuskan sebaiknya ke depan itu seperti apa berkaitan dengan kebijakan informatika. Itu mungkin Pak Kapus yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum nanti kita lanjutkan, mungkin dari Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan dipersilakan. Kebetulan Pak Ono merekam jadi bisa ya silakan. Mungkin 3 dulu ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Om Jai dari Komunitas Guru TK. Semalam kita udah diskusi sama teman-teman. Ternyata banyak masalah terjadi di sekolah. Pertama, banyak yang tidak tahu kalau informatika itu sudah diterapkan di semua sekolah. Jadi hanya beberapa sekolah saja yang menerapkannya. 2013 ya? Ya. Padahal sudah keluar Permendikbud nomor berapa Pak tuh? 37 ya? 35, 36, 37. 35, 36, 37. Nah, ini persoalannya ternyata di dinas. Implementasi di dinasnya ini kurang tersebar dengan baik. Jadi nanti kalau memang ini jadi, mohon suratnya sampai ke dinas-dinas Pak dalam bentuk implementasi. Terus tidak ada lagi surat yang melanggar permen. Misalnya keluar surat dirjen di mana guru TIK yang sudah tersertifikasi TIK nggak boleh ngajar informatika hanya karena alasan bukan sarjana informatika. Padahal kita lihat jelas-jelas di lapangan prakarya aja bukan sarjana prakarya bisa dan hanya diklat saja. Jadi nggak harus S1 kedua. Dan begitu juga IPA, guru IPS juga demikian. Jadi kan di kurikulum 13 itu banyak yang guru fisika dia ngajar biologi ngajar fisika. Padahal dia bukan sarjana biologi atau sarjana fisika, tapi dia sarjana IPA yang dia. Begitu juga dengan IPS, dia harus sejarah, geografi, ekonomi. Tapi mereka tidak diminta untuk sekolah lagi. Tetapi untuk guru
TIK kok aneh harus mengambil S1 kedua. Padahal kalau kita lihat dari kurikulum yang dibuat oleh 10 perguruan tinggi yang di AREN itu, Pak Ono juga bisa saya kasih waktu itu nggak harus, yang penting udah sertifikasi. Kecuali buat mereka yang belum sertifikasi, itu kan mereka harus ikuti aturan yang ada. Karena saya sendiri juga di UNJ ada jurusan informatika, Pak. Ketika saya daftar, itu teman kuliah S3 diketawain, lu mendingan selesai S3 aja daripada ngambil S1 kedua gitu. Nah, ini problem-problem di sesama Kemdikbud itu ternyata tidak sama. Jadi kami guru TIK itu seperti dipimpong. Makanya kemarin akhirnya kami memberanikan diri bikin buku, walaupun terus terang bukunya belum sempurna. Pak Ono banyak mengkritik kami, tapi kami terima. Karena yang namanya buku kan dia itu hidup ya, ilmu hidup, terus kita perbaiki, kita lanjuti. Karena memang yang penting kita mulai dulu, seberapapun sekolah yang ada. Dan alhamdulillah berkat bantuan dan dukungan PGRI, minimal di sekolah-sekolah PGRI Pak ya, karena kita kebetulan sudah bergabung di PGRI, itu sudah jalan. Hanya beberapa masukan dari Pak Eko Indrajit, memang kita harus lebih mengikuti lagi perkembangan-perkembangan. Dan kebetulan di DKI sendiri ada beberapa perguruan tinggi namanya Pandai yang bebas, tim Olimpiade Komputer yang asuhan Prof. Inge, nggak tahu udah profesor belum ya Bu Inge? Kalau yang tahu Udah senior, udah pensiun kan? udah pensiun ya Bu Inge, saya manggilnya Prof. Inge ya. Itu juga setiap tahun bikin tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah kita juga bikin namanya OTN ya, Pak Adi ya, OTN Olimpiade TIK Nasional. Nah, OTN ini tahun ini kita akan laksanakan online di bulan Desember karena bersangkut paut dengan pandemi COVID. Yang ingin kami ini kan adalah kita pengen menselaraskan apa kegiatan-kegiatan ini dengan Kemdikbud. Ya, seperti halnya organisasi profesi lainnya kita bergabung di Kemdikbud, semuanya dalam dukungan GTK. Nah, kami juga pengennya begitu. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk materi pelajaran, maka didukung juga oleh pusat kurikulum, sehingga nanti sejalan dan tidak keluar dari jalur pemerintah. Bahkan saya dengar kabar di Kemenak ya Pak Catur, itu sudah masuk di Simpatika ya. Dapodik tidak dikunci. Tapi kami kayak saya nih, karena saya S1-nya elektro, saya dikunci, nggak bisa ngajar informatika, tapi bisanya ngajar bimbingan TIK. Memang dari sisi jam saya diuntungkan, karena kan yang namanya bimbingan TIK kan tidak harus 24 jam. Yang penting dia bisa mengampu anak-anak belajar TIK. Tapi alhamdulillah dengan cara itu saya bisa memasukkan sedikit demi sedikit materi informatika. Nah, untungnya kebetulan di sekolah saya ada guru sarjana informatika, dia belum sertifikasi. Tapi anehnya, lagi-lagi sekolah yang harusnya sudah ditunjuk menjalankan informatika, tetapi tidak mendapat dukungan dari Kemdikbud sebagai sekolah yang ditunjuk dengan alasan guru yang terdaftar belum sarjana informatika, padahal ada di situ. Hanya dia belum ikut tunjangan sertifikasi guru. Nah, ini yang terjadi di lapangan, dan kami juga kemarin sudah mendapat banyak masukan dari kawan-kawan. Akhirnya banyak guru TIK terpaksa mengajar prakarya. Karena dengan prakarya itulah nilai bisa masuk rapot. Sementara TIK bimbingan tidak bisa masuk rapot. Kami hanya bisa mengeluarkan sertifikat. Misalnya anak sudah menguasai pembuatan program sederhana atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya kayak kita ikut kursus gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu dan juga semalam kita diskusi sampai jam 22 lewat aplikasi itu, teman-teman berharap regulasinya antar di Kemdikbud itu sendiri. Puskurbuk sudah seringkali mengeluarkan materi-materi dan Permendikbudnya sudah ada. 35, 36, 37 Pak Patur ya. Sudah ada. Tapi begitu implementasi, kami di lapangan jadi bingung gitu Pak Pur ya. Itu yang kita hadapi di 3 organisasi ini. Alhamdulillah kita sering ketemu di acara POP, Program Organisasi Profesi Guru, di GTK Kemdikbud, sehingga itu sudah kami suarakan terus. Tetapi lagi-lagi di Dirjen Dikdasmen waktu itu masih PLT-nya Pak Hamid, keluar surat itu, dan surat itulah yang dipakai oleh para kepala dinas ya,
Pak Adi ya, Bekasi juga begitu ngadepi ya. Akhirnya banyak guru-guru yang terpaksa benar, sementara daripada gue nggak masuk rapot, gue ngajar prakarya dulu. Akhirnya prakarya berbasis TIK. Nah, TIK sekarang, prakarya sekarang bisa berjalan karena dukungan dari teman-teman TIK yang otomatis karena dia tidak ada jam mengajar, tidak ada nilai rapot gitu, akhirnya dia diperbantukan mengajar prakarya. Nah, inilah laporan-laporan dari teman-teman, mungkin nanti akan ditambahkan dari organisasi profesi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya atau dijawab dulu Pak Kapus? Tiga juga. Terima kasih Pak Kapus dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Kapus, jadi bahwa kehadiran kami di sini itu adalah dalam rangka diskusi. Kami hanya menyoroti pada 3 hal, yaitu pada konsep, substansi, dan implementasi. Saya kira untuk informatika pada dua tataran konsep dan substansi saya kira sudah cukup. Artinya tidak perlu kita kita bahas lebih panjang lebar lagi. Kami hanya menyoroti pada aspek implementasi. Seperti disampaikan oleh Pak Oman tadi bahwa masih banyak guru-guru kita yang belum S1 TI, sedangkan selama ini nanti di informatika itu mengharuskan TI. Kami hanya titip satu aspirasi saja Pak. Seandainya ini nanti menjadi sebuah kebijakan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan baru. Itu saja, sehingga apa yang ada di lapangan ini menjadi salah satu poin yang menjadi pertimbangan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rahim. Saya mewakili Hiper Indonesia ini Pak. Yang pertama, ini konteks judul dari kegiatan kita ini adalah review naskah akademik. Alhamdulillah, terima kasih sekali Uskur sudah memfasilitasi ini, karena memang ini diperlukan untuk kebijakan lainnya. Pada tahun 2021-2022 nanti itu ada 2 hal yang harus kita cermati. Yang pertama itu adalah pelaksanaan dari Permendikbud 35, 36, 37. Yang kedua, ada kemungkinan pelaksana terbatas informatika sebagai mata pelajaran wajib. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Bisa saja di 2020-2021 ada sekolah yang mungkin bukan merupakan sekolah penggerak untuk penyederhanaan kurikulum. Bisa jadi mereka nanti masuknya dari sisi Permen 35, 36, 37 tersebut. Artinya apa? Artinya perlu difikirkan sekolah-sekolah ini agar tidak terikat lagi dengan SKK Balitbang. Karena SKK Balitbang ini SK Dirjen pada saat itu yang menetapkan sekolah pelaksana. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau polanya semacam ini, maka tiap tahun ajaran maka Dirjen akan mengeluarkan SK sekolah pelaksana informatika. Ini akan merepotkan sendiri sebenarnya di sisi kementerian. Sehingga menurut hemat kami, nanti mungkin bisa kita diskusikan di sini, jangan menggunakan SK lagi, cukup ketika ada sekolah yang merasa dirinya siap dengan ketentuan-ketentuan yang memang sebenarnya di Permen 35, 36, 37 ini diamanatkan bahwa ada turunan juknis daripada Permen ini yang belum ada. Nah, mungkin di salah satu juknis itu nanti membicarakan bahwa sekolah pelaksana nanti adalah sekolah yang siap. Nah, definisi siapnya ini jangan menggunakan SK lagi. Sehingga ketika dia siap mungkin boleh saja masih menggunakan Dapodik, tetapi tidak terikat aturan main yang terlalu ribet. Nah, ini mungkin sebagai catatan yang pertama.
Kemudian yang berikutnya ini masalah standar kompetensi guru. Saat ini memang kita masih mengacu SKG tahun 2007 Permendiknas nomor 16. Ini udah 2020, 13 tahun usianya itu sudah sebenarnya masuk kategori out of date sebenarnya dengan tuntutan sekarang. Nah, mungkin memang ini bukan ranahnya Puskur, mungkin ranahnya GTK, tetapi paling tidak mungkin dari Pak Maman nanti bisa menyampaikan agar SKG ini bisa keluar. Kenapa? Banyak rentetannya sebenarnya. Ini hubungannya juga dengan kewenangan mengajar akhirnya. Ketika masih mengaji yang lama, sebenarnya kewenangan mengajar informatika ini tidak seketat sekarang sebenarnya mestinya. Kenapa? Karena berdasarkan hitung-hitungan kami, semua guru yang saat ini ada, guru TIK yang saat ini ada, itu dengan dia memegang sertifikat TIK, itu sudah layak untuk mengajar informatika. Bedanya kan sebenarnya hanya ada di titik dari 8 rumah informatika itu, struktur bangunan informatika itu, ada 3 hal yang lemah, dan ini tidak hanya untuk guru non TIK tapi ngajar TIK, yang berlatar belakang TIK pun di 3 hal ini memang harus diperdalam. Yang pertama untuk praktek lintas bidangnya, yang kedua conventional thinkingnya, yang berikutnya algoritma pemrograman. Artinya apa? Semua guru pada saat dia mengikuti sertifikasi guru itu diuji dengan semua komponen ini sebenarnya. Ketika dia dinyatakan lulus sertifikasi guru dengan grade tertentu, artinya dia layak mengajar itu. Tinggal sisi lemahnya ini saja mungkin juga nanti dengan Pak Maman mohon bisa diteruskan dengan GTK karena memang kewenangannya ada di sana. Guru-guru informatika TIK saat ini sebenarnya punya cukup kompetensi untuk bisa mengajar informatika. Nah, PR GTK lah nanti bagaimana meningkatkan kompetensi yang tersisa, yang 3 tadi yang mungkin masih kurang. Bahkan yang fresh graduated dari S1 informatika pun belum tentu dia menguasai praktek lintas bidangnya. Ini kan sebenarnya praktek lintas bidang sama conventional thinking ini kan teknik dan metodologi. Jadi luar biasa memang tuntutan untuk guru informatika ini dituntut untuk mengajarkan teknik dan metodologi. Padahal guru mata pelajaran lain saja tidak ada diuji dengan STEM itu. STEM-nya tidak diuji, tetapi STEM itu menjadi bagian dari proses pembelajaran dia. Dan yang terakhir mungkin masalah konten. Nah, keterbatasan memang wajar kalau memang guru-guru informatika atau TIK saat ini agak kelimpungan. Kenapa? Karena memang tidak ada pijakan untuk konten. Di sisi lain banyak yang sudah tidak mengajar TI ini mungkin sejak 2013 sampai sekarang hampir praktis mereka tidak mengajar 7 tahun. Artinya wajar saja kita 1 tahun saja tidak berdekatan dengan IT udah banyak lupa. Apalagi ini 7 tahun mereka meninggalkan ini. Sehingga memang perlu ke depannya proses upgrading kemampuan guru-guru ini khususnya di 3 hal yang tadi. Mungkin itu saja Pak Maman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Om Jaya, Pak Pur dan Pak Matur ya. Yang pertama dari Om Jaya terkait masalah implementasi itu ya Om Jaya. Implementasi nanti mungkin jadi perhatian Pak Ariefani apa dari pengamatan ini. Jadi terkait dengan implementasi tadi, mungkin salah satu yang kalau saya menangkap dari Pak Matur tadi artinya karena untuk menyelenggarakannya perlu masuk dalam SK Dirjen tadi ya. Ya mungkin agak ini kenapa tidak dibuka begitu secara umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga masalah ketika itu mengajar pun gurunya latar belakangnya gitu ya, apakah dinyatakan layak atau tidak. Dan yang pasti kalaupun perlu artinya ya upgrading guru itu tetap perlu suatu inilah suatu event gitu untuk upgrading guru ya, untuk baik yang di kurikulum 2013 maupun mungkin di sekolah menengah. Kemudian yang kedua masalah rapot juga, memang rapot akan difleksibilitas seperti apa? Karena kita punya banyak berbagai hal. Jadi nanti sebenarnya kalau rapot akan otomatis terpecahkan pencairan dan masalah sudah selesai lah biasanya masalah itu.
makanya saya apresiasi tadi supaya tidak menimbulkan kegaduhan baru, jadi makanya kita perlu bersama-sama di sini agar kemudian sesuai. Kalau kita melihat dari dua konteks besar di 2021, artinya untuk yang kalau sekolah penggerak kan artinya itu sudah diterima khusus di PAYOGI. Jadi nanti teman-teman yang konteks di sekolah penggerak nanti berpegangnya ke PAYOGI gitu ya, untuk yang urusan di pengembangan kurikulum kita PAYOGI ya. Tapi kemudian untuk yang sekolah lainnya berarti Pak Arianto ini apa tadi masalah implementasi tadi, tinggal kemudian bagaimana agar kemudian dalam konteks implementasi di lapangan tadi tidak ada SK Dirjen yang kemudian menentukan sekolah-sekolah mana gitu ya. Dan yang kedua, saya membayangkan apakah kemudian informatika yang ada di 2013 itu akan sama dengan yang di 2000 apa yang di sekolah penggerak ya Pak Yogi ya, atau mau disamakan aja ya misalkan. Artinya kalau yang di sekolah 2000 sekolah penggerak itu nantinya kan kemudian yang ada di sana kan itu kan sebetulnya berbeda ya, dua domain yang berbeda itu sebetulnya. Nah, tinggal kemudian kalau mau anggaplah mau agak sama gitu, artinya kan tadi berarti upgrading tadi ya, upgrading dari gurunya gitu, itu mesti ada sebuah event yang mungkin 2 atau 3 kali melakukan upgrading guru-gurunya tadi, baik oleh asosiasinya sendiri gitu, ataupun mungkin nanti difasilitasi oleh pemerintah gitu, untuk upgrading tadi, agar kemudian itu bisa sesuai dan kemudian bisa ditindaklanjuti. Oke, rasanya memang sudah kita bahas dulu sebetulnya apalagi kemudian waktu acara ini saya kira sudah mengerucut lah jadi permasalahannya, tinggal nanti kita melihat poin-poin yang kira-kira perlu untuk ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dan ke Dikdasmen dan kemudian ke GTK terkait dengan ini, karena sekarang kan dari Dikdasmen ya, kalau yang gurunya kan yang dari TIK gitu, jadi ya, itu yang mungkin nanti perlu disiapkan. Oke, Tambahan lagi Pak Maman, iya. kalau dari GTK Pak Iwan Sahril itu kemarin udah kita undang dan ketemu, kita ngobrol. Pada prinsipnya GTK itu siap mendukung, tetapi yang punya gurunya itu kan pemerintah daerah, Pemda. Terus itunya peraturannya ada di Dakmen, di Dikdasmen dulu Pak Hamid, sekarang Pak Jumeri. Nah, akibatnya kami memerlukan sebenarnya aturan hukumnya sesuai dengan yang ada di sini di JHID itu, di mana guru-guru TIK itu dia seperti kayak guru prakarya lah, nggak perlu lagi sekolah tapi cukup diklat. Nah itu yang pentingnya sebenarnya itu aja statement itu. Jadi ketika ada sekolah itu nggak perlu lagi kesiapan sekolah, memang udah